Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 1 dan nomor 2, garis miring BHPU titik pres, garis datar 22 Romawi, garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon nomor 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami memperkenalkan saat ini alhamdulillah hadir langsung pemohon Bapak Anies Rashid Baswedan, SA MBP PhD. Hadir juga Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhaimin Iskandar, MSI. Kapten kami yang membanggakan Marskal Madya Purnawirawan M. Sogi SS MM. Dari kuasa hukum hadir Dr. Herman Kadir SH MHum, Dr. Haji Bambang Wijayanto SH MSc, Dr. Refli Harun SH MH LLM, Sugito SH MH, Zaid Musafi SH MH, Dr. Ahmad Yani SH MH, Ahmad Wakil Kamal SH MH, Zainuddin Baru SH MH, Anang Zubaidi SH MH, Yanca Aswin SH, dan saya sendiri Ari Yusuf Amir. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Ari. Dari pemohon 2, silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga hadir full tim Yang Mulia. Saya ingin mulai memperkenalkan prinsipal yang hadir pada kesempatan ini. Di sebelah kiri saya Haji Ganjar Pranowo SH. Kemudian Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud ya, SH. Dari tim kuasa hukum Yang Mulia hadir Saudara Dr. Magdir Ismail. Kemudian Profesor Dr. Henry Yosodiningrat, SH. Kemudian Dr. T.M. Lutfi Yazid. Kemudian Saudara Ahmad Yulianto Nurmansah, SH. Kemudian Dr. Vincentius Mendrova, SH. Lantas Dr. Muhammad Rashid Ridho. Kemudian Dr. Duke Arif. 9 Ignatius Andi, Sarjana Hukum. 10 Anissa Ismail BA, LLM. 11 Damian Agatha Juvens. 12 Tama Satria Langkun. Dan saya sendiri Todung Mulia Lubis. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Mulia. Dari termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Prinsipal langsung hadir Ketua KPU dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU lainnya. Majelis yang kami hormati, anggota KPU hadir Saudara Muhammad Afifuddin, Saudara Idam Kholik, Saudara Agus Melas, Saudara BT Epsilon Idrus, Saudara Parsada Harahap, dan saya sendiri Hasyim Asyari. Terima kasih. Kuasa hukum yang hadir Yang Mulia, Muhammad Ruliandi, Imam Munandar, Edo Ermansyah, Wildan Sukoya, dan saya sendiri Hifdil Alim Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait yang hadir pada kesempatan ini adalah Profesor Dr. Oto Hasibuan di sebelah kanan saya, Dr. Fahri Bahmid di sebelah kanan saya, kemudian Saudara Maulana Bungaran, SHMH, kemudian Profesor Dr. Otto Honoris Kaligis, kemudian Dr. Hotman Paris Hutapea,
Dr. Nikolai Aprilindo, Ahmad Maulana SHMH, Dr. Mehbub SHMH CN, Francine Yustasia SHMH, kemudian Munasir Mustaman SHMH, Rifai Kusumanegara SHMH, Dr. Nyana Wangsa SHMH, Rozi Fahmi SHMH, dan terakhir saya sendiri, Yusril Iza Mahendra. Kedua pasangan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusril. Dari Bawaslu silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang hadir dari Bawaslu, seluruh komisioner, Ibu Loli Suhenti, Bapak Toto Haryono, Pak Puadi, Pak Herwin, kemudian dari staf sekretariat, Pak Labayoni, Agung, Kurniawan, Syaugi, Arif, Ayatullah, Gino, dan Andi. Saya sendiri Rahmat Bagja, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pak Rahmat, terima kasih. Baik, saudara-saudara para pihak, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan, baik perkara nomor 1 maupun nomor 2. Oleh karena itu kami ingatkan kepada semua, mohon pengucapan putusan dihormati dengan tidak menyampaikan interupsi selama persidangan ini. Kemudian yang kedua, majelis hakim hanya akan membacakan atau mengucapkan putusan pada bagian pokok-pokoknya saja. Selebihnya dianggap diucapkan, dan hal yang tidak diucapkan maupun tidak dibacakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang diucapkan atau dibacakan ini. Baik, terima kasih. Kami akan langsung membacakan putusan yang nomor 1 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1 garis miring PHPU garis miring diulang. Nomor 1 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh 1 nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD, alamat Jalan Lebak Bulus 2 Romawi dalam nomor 42 RT 006 RW 004 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. 2 nama Dr. Haunis Kausa H.A. Muhaimin Iskandar, alamat Jalan Kemang Raya nomor 129 RT 003 RW 002 Bangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 1. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Ari Yusuf Amir Esa MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada tim hukum nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau tim hukum nasional Amin yang beralamat di Yusuf Holding, beralamat di Mampang Square Tower A, Unit 42, lantai 4, Jalan Mampang Perapatan nomor 88, Jakarta Selatan, dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin STHI MSI dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Perma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. 1. Nama Prabowo Subianto, alamat Kampung Gombong RT 003, RW 009, Desa atau Kelurahan Bojong Kuneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2. Nama Gibran Raka Buming Raka, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 331, Tirtoyoso, RT 004, RW 013, Desa atau Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra SH MSc dan kawan-kawan yang kesemuanya merupakan advokat atau konsultan hukum pada kantor tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan umum tahun 2024, selanjutnya disingkat Tim Pembela Prabowo Gibran, yang beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kapling 78, Selipi, Jakarta Barat, baik sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia. Membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Membaca kesimpulan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Membaca keterangan amicus curiae dari petisi Brawijaya, Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia PTDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan Umum Nusantara atau TOPGAN, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Center for Law and Social Justice, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Panji R. Hadinoto, M. Busro Mukodas, dan kawan-kawan, Dewan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto, Forum Advokat Muda Indonesia atau PAMI, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia atau ABDI, Stefanus Hendrianto, serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil atau KCP Jurdil. Memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi. Menimbang bahwa termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah, selanjutnya dianggap diucapkan bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Secara konstitusional, norma pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan perintah pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, kontestasi pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54
tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6832, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. Pertama, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu, dan pelanggaran administratif pemilu, vide pasal 456 pasal 456 sampai dengan pasal 465 Undang-Undang Pemilu. Kedua, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkan keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota, vide pasal 466 Undang Pemilu. Ketiga, tindak pidana pemilu, vide pasal 476 sampai dengan pasal 487 Undang-Undang Pemilu. Keempat, perselisihan hasil pemilu, vide pasal 473 sampai dengan pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Sesuai dengan konstruksi normatif dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, vide pasal 457 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Sementara itu penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran administratif pemilu, termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif menjadi kewenangan Bawaslu, vide pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu, pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan A, verifikasi partai politik peserta pemilu, B, penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan C, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bila mana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, vide pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, vide pasal 486 Undang-Undang Pemilu. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, vide pasal 474 dan pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6554, selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Dan pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma konstitusi in casu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga undang-undang di atas, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana frasa yang termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Sementara itu, Undang-Undang Pemilu inkasu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan frasa hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar azas-azas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun Undang-Undang Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan, termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam masalah hukum pemilu dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan memengaruhi hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan azas dan prinsip-prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar menghadiri, dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Bahwa paradigma sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi pendirian Mahkamah sejak menangani perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2004 hingga pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 PHPU strip pres strip 16 Romawi strip 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2019 berkenaan dengan paradigma dimaksud pada paragraf pada halaman 1813 sampai 1815 paragraf 3.11 putusan aku Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas
bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Dalam hal ini, lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya, seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan demikian diperlukan karena Mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas, inkasu 14 hari kerja, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan akuo dikarenakan pemohon tidak mendalilkan perselisihan hasil suara pemilihan presiden dan wakil presiden berupa penghitungan secara kuantitatif, melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya dianggap diucapkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ke Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 00.58 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01/01 garis miring AP3 garis miring PAN.MK garis miring 03 2024 bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan pasal 7 ayat 2 PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Eksepsi tersebut selanjutnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon presiden, calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 4 November 2023. Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024
dengan nomor urut 1. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan pasal 7 ayat 2 PMK 4 2023, sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024, serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai pokok permohonan aku. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan format permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan. Eksepsi demikian seterusnya dianggap diucapkan. Termohon juga mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. Selanjutnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon mengenai permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur dalam PMK 4 2023, sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024, dan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang, maaf diulangi, dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1 sampai dengan angka 16 dianggap diucapkan. Berdasarkan dalil permohonan, pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusannya pada pokoknya membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2, atau membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon, apabila dilakukan pengelompokan klaster isu oleh Mahkamah, maka dalil pemohon dapat dikelompokkan menjadi 6 klaster sebagai berikut. 1. Independensi penyelenggara pemilu. 2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. 3. Bantuan sosial. 4. Mobilisasi atau netralitas pejabat aparatur negara. 5. Prosedur penyelenggaraan pemilu. 6. Pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan ihwal independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Selain itu khusus untuk Bawaslu, dalil pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada penilaian banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalil tidak independennya penyelenggara pemilu tersebut, pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 junto pasal 118 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Pemohon mengajukan bukti P19, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti T4 dan bukti T16. Pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Suprianto.
Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon akuo, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa penyelenggaraan pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan pemilu secara konstitusional, pasal 22E ayat 1 UUD 1945 mengatur secara eksplisit asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam perkembangannya frase sebuah komisi pemilihan umum tersebut bermetamorfosis menjadi 3 lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Vida pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu. Sebagai bagian dari desain untuk mewujudkan asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berintegritas, profesional, dan akuntabel. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu secara konstitusional, ketiga lembaga dimaksud diposisikan sebagai lembaga mandiri. Secara doktriner, suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen. Salah satu persyarat yang harus dipenuhi adalah proses pengisian anggota tidak dilakukan atau diisi oleh satu lembaga negara saja. Misalnya diisi oleh eksekutif atau legislatif saja. Perkembangan pengisian keanggotaan lembaga mandiri atau independen dalam sistem ketatanegaraan telah mengadopsi atau menerima doktrin dimaksud. Buktinya secara normatif proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawaslu dilakukan dengan melibatkan presiden atau eksekutif dan DPR legislatif. Vida pasal 22 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Pemilu. Bahwa sekalipun presiden menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, namun presiden tidak begitu saja melakukan atau menunjuk sendiri calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilu membatasi wewenang presiden sebatas mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dimaksud. Tidak hanya itu, dalam mengangkat anggota tim seleksi, presiden pun dibatasi dengan pembatasan, misalnya 11 anggota tim seleksi. Hanya 3 orang yang berasal dari unsur pemerintah. Sementara itu 4 orang yang berasal dari unsur akademisi dan 4 orang lainnya atau dari unsur masyarakat. Bahkan nama-nama calon yang akan diajukan presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi. Artinya wewenang presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Begitu pula dengan DPR, sekalipun merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi, DPR hanya dapat menyeleksi dengan cara melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Dari nama-nama calon yang diajukan oleh presiden berasal dari hasil tim seleksi. Dalam kaitan dengan proses fit and proper test tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang bersifat transaksional yang dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh pemohon tidak independen atau tidak mandiri dengan mendasarkan kepada argumentasi terdapat 4 orang anggota tim seleksi berdasar dari unsur pemerintah, bukan 3 orang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 22 ayat 1 huruf A, Yungto pasal 118 Undang-Undang Pemilu. Berkenaan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Kepres 120P tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 anggota tim seleksi dimaksud. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi yang tercantum dalam Kepres 120P tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Terlebih tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh pemohon benar-benar merupakan unsur pemerintah atau sebaliknya lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Termasuk dalam ini Pungki Indarti yang menjabat sebagai salah seorang anggota Kompolnas. Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kompolnas, Pungki Indarti dipilih menjadi anggota Kompolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung pemohon yang sepertinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Andaipun benar terdapat unsur pemerintah melebihi 3 orang, kuat non, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024.
bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon ihwal pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya ihwal dalil pemohon berkenaan dengan Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti material tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksud dalil pemohon tersebut. Selain itu, beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran dilakukan pasangan calon nomor urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Bawaslu tidak memberitahukan kekurang lengkapan dari laporan yang diajukan. Pemohon mengajukan bukti P20, bukti P22 sampai dengan bukti P30. Pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti PT 13A dan seterusnya tertulis hingga bukti PT 16A. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan dan bukti PK 9 dan seterusnya dianggap diucapkan serta Ali Muhammad Al-Hamid. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan ahli yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap laporan-laporan yang didalilkan pemohon berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat keterangan dan dokumen bukti mengenai tindak lanjut Bawaslu. Pada pokoknya Bawaslu telah menunjukkan dalam bukti-buktinya bahwa setiap laporan yang disebutkan pemohon dalam dalilnya telah ditanggapi, baik dengan adanya pemberitahuan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil atau syarat material ataupun tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Lebih lanjut merujuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009 dan seterusnya 2023 tanggal 22 November 2023 dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan penetapan keputusan KPU nomor 1632 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil karena didasarkan pada peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 video bukti PK22. Selain itu berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dalam laporan nomor 009 dan seterusnya 2023 yang pada pokoknya disimpulkan laporan aku memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material laporan dugaan pelanggaran pemilu karena pokok laporan aku tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 900 dan seterusnya 2003 perihal pemberitahuan status laporan pada tanggal 23 November 2003. Begitu pula dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 010 2023 pada tanggal 21 November 2023. Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya dugaan pelanggaran pemilu atas ditetapkannya keputusan KPU 1632 2023 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan PKPU 19 2023. Yang salah satunya mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia paling rendah 40 tahun. Video bukti PK 10 dan PK 23. Laporan-laporan dimaksud telah ditindaklanjut dengan penanganan pelanggaran serta pembahasan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah Bawaslu beserta jajaran telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan pemohon. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil dan material ataupun kelayakan laporan untuk diregistrasi serta ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Jurnalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya bila mana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari pemohon mengenai Bawaslu tidak melanjutkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti material adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan berkenaan dengan keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan pasangan calon nomor urut 2 yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut. Termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta mengajukan bukti P9, bukti P10 dan seterusnya dianggap diucapkan serta Ali Bambang Eka
Widodo dan Ridwan serta 2 saksi yaitu Arif Patrawijaya dan Mirza Zulkarnain. Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T3, bukti T5, bukti T6, bukti T8 sampai dengan bukti T16. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan serta bukti PT1 sampai dengan bukti PT3. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan bukti PK9 dan seterusnya dianggap diucapkan. DKPP juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah meriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti dan saksi dan ahli keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan keterangan DKPP serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata kedua dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf 311 di atas, meskipun ditujukan kepada subjek yang berbeda, yaitu berkenaan dengan dugaan intervensi Presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dugaan ketidaknetralan termohon dalam menerapkan putusan KPU nomor 90 2023 tanpa mengubah PKPU 19 2023 di atas. Mahkamah menilai dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon nomor urut 2. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil tersebut secara bersama-sama dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 945, junto penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A dan pasal 47 Undang-Undang MK, pada pokoknya menyatakan putusan MK bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks putusan MK nomor 90 yang amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sehingga termohon berkewajiban melaksanakan putusan MK 90 2023. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan 90 2023, aku termohon pada hari berikutnya yaitu tanggal 17 Oktober 2023 telah mengirimkan surat nomor 145 2023 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 mengenai tindak lanjut putusan MK 90 2023 tertanggal pada hari yang sama. Hal ini dibuktikan melalui bukti T8 yang setelah dicermati isi pada bukti tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut, dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan hukum acara setelah Mahkamah mengucapkan putusan perkara konstitusi wajib mengirim salinan putusan kepada para pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini salinan putusan MK nomor 90 2003 yang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu selain disampaikan kepada pemohon perkara aku juga disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam menerapkan putusan MK atau menerapkan penafsiran atas perubahan norma apapun sebagai implikasi dari putusan MK. Hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dalam pasal 80 ayat 1 PMK 2 2021 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam hal ini tidak ada perintah agar salinan putusan Mahkamah disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sementara itu putusan MK 90 2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam undang-undang termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu atas dasar fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan termohon mengirim surat nomor 1145 diulangi nomor 1145 2023 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 menunjukkan adanya inisiatif dari termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon dan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi stakeholders dalam penerapan norma tersebut. In kasu pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sehingga menurut penilaian wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dan persyaratan yang sama. Oleh karena itu Mahkamah dapat memahami tindakan termohon dalam membuat dan menyerahkan surat aku sebagai salah satu tindakan segera menerapkan putusan MK 90 2023. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Oktober 2023 termohon mengeluarkan keputusan KPU nomor 1378 tahun 2003 tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam konsideran menimbang keputusan aku menyatakan sebagai berikut dianggap diucapkan. Bahwa dalam konsideran menimbang tersebut menunjukkan termohon telah menerbitkan
Keputusan KPU 1378/2023 sebagai pedoman teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam menerapkan maksud pasal 66 PKPU 19/2023, di mana PKPU tersebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan pada saat itu DPR sedang dalam masa reses. Selain itu, termohon secara tegas menyatakan dalam konsideran menimbang mengenai adanya penafsiran baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/2003. Oleh karena itu, termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan calon telah mempedomani pedoman PKPU 19/2003 dengan penerapan yang telah sesuai dengan putusan MK 90/2023. Bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula, didapat fakta pada tanggal 23 Oktober 2023, termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan nomor 129 dan seterusnya mengenai konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani reses sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023 termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran berdasarkan PKPU 19 tahun 2023, di mana dalam pasal 29 ayat 1 PKPU Aku menyatakan bahwa KPU menerima pendaftaran bakal calon pasangan calon pada masa pendaftaran. Berkenaan dengan hal tersebut, lampiran 1 PKPU 19 2023 Aku telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal calon diawali pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, di mana waktu itu proses pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dialokasikan mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 hingga tanggal 12 November tahun 2023. Selanjutnya termohon pada tanggal 13 November 2023 menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan pada tanggal 14 November tahun 2023 melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tersebut. Pengaturan waktu verifikasi ini pun juga diatur dalam pasal 42 ayat 1 PKPU 19 2023 yang menyatakan KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 18 dan pasal 19 paling lama 4 hari sejak diterima surat pencalonan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mempengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024, namun demikian termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana setelah tahapan pencalonan, termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam lampiran PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal atau tahapan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah memandang termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan urgensi yang sama, harus juga melakukan penyesuaian persyaratan sebagaimana telah diputuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Meskipun demikian, seyogianya termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan termasuk berkonsultasi dengan DPR. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023.
Hal ini terdapat dalam isi surat KPU nomor 4.338 dan seterusnya tahun 2023 bertanggal 1 November tahun 2023 perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang di dalamnya antara lain mengatakan bahwa termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat atau RDP pada hari Selasa 31 Oktober tahun 2023. Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR, PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Ketua DKPP Republik Indonesia. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut telah diadakan RDP Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI yang di dalamnya antara lain telah menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas PKPU 19 2023 vide bukti T8. Artinya dalam RDP tersebut seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19 2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya menjadi peserta pemilu tahun 2024, di mana masing-masing partai tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan pasangan calonnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19 tahun 2023. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewajiban termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 10 Juli tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September tahun 2002 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat termohon. Di satu sisi termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain tenggat waktu pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 agar termohon dalam melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November tahun 2023, termohon bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan atas permintaan termohon yang dibuktikan melalui bukti T8 berupa surat KPU nomor 4338 dan seterusnya tahun 2023 bertanggal 1 November tahun 2023 perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pengajuan permohonan harmonisasi tersebut juga telah diajukan sebelumnya, yaitu melalui surat KPU nomor 4216 tahun 2023 bertanggal 24 Oktober tahun 2023 yang ditanggapi oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang pada pokoknya meminta KPU untuk melaksanakan konsultasi dengan DPR terlebih dahulu.
bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2023 diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam PKPU AKO sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR persyaratan pasangan calon sebagaimana telah ditafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU tahun 2023 telah diakomodir yaitu pada perubahan pasal 13 ayat 1 huruf Q yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa dengan demikian secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2023 telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 2024 DKPP menerbitkan putusan nomor 135 tahun 2023, nomor 136 tahun 2023, nomor 137 tahun 2023, dan nomor 141 tahun 2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administrasi merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilu. Sebagai konsekuensinya, telah terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi berupa peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap komisioner KPU oleh DKPP. Namun demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP terhadap putusan DKPP tersebut merupakan kewenangan DKPP untuk memeriksa mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh tidak dapat serta-merta dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh termohon. DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19 tahun 2023 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, bukan mempersoalkan atau membatalkan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut dan tindakan termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Terlebih setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan pasangan calon nomor urut 2 termasuk juga dalam hal ini pemohon. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan adanya intervensi Presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah nomor 90 tahun 2023, menurut Mahkamah, latar belakang dan keberlakuan putusan AKO telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah, diantaranya dalam putusan Mahkamah nomor 4141 PUU 2023, putusan Mahkamah nomor 145 tahun 2023, serta putusan Mahkamah nomor 150 tahun 2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, syarat yang diberlakukan oleh pasal 169 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam almar putusan AKO. Berkenaan dengan dalil pemohon AKO, menurut Mahkamah adanya putusan MK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut.
Terlebih, kesimpulan putusan MK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut, serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon Presiden tahun 2024. Bahwa dalil pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan nomor 90 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum karena apabila termohon tidak langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90/2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan mengeluarkan berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden model BA verifikasi PPWP KPU telah menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat terlihat pada tabel lampiran verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden terdapat kolom pemeriksaan C. Verifikasi persyaratan calon dengan indikator berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-L dan atau akta kelahiran atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah, pemilihan kepala daerah yang merupakan isi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan termohon dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pilpres tahun 2024. Bahwa terlebih lagi telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan, termohon telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 in casu dengan menjalankan segala prosedur perubahan PKPU 19 tahun 2023 dalam bentuk PKPU 23 tahun 2023. Secara substansi perubahan syarat calon, saya ulangi, secara substansi perubahan syarat pasangan calon yang diterapkan termohon dalam keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 dan PKPU 23 tahun 2003 adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Syarat ini diberlakukan kepada seluruh bakal pasangan calon presiden tahun
2024 sehingga tidak terbukti adanya dugaan keterpihakan termohon terhadap pihak terkait dalam proses penetapan pasangan calon presiden tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum. Ini udah tiga. Ini mana? Ini udah.